Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hubungan Orang Tua dan Anak. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar tentang hubungan orang tua anak yang baik berdasarkan terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau Timotius dianggap anaknya Paulus, sementara Paulus kalau kita melihat dia tidak menikah. Bagaimana mungkin Timotius bisa menjadi anaknya? Tetapi firman Tuhan mengatakan, kepada anakku yang sah di dalam iman, artinya bukan anak kandung, tetapi anak yang sah dalam iman. Timotius adalah murid daripada Paulus yang menjadi orang yang dipercaya untuk menggembalakan jemaat di Efesus dan beberapa jemaat di daerah Asia Kecil dalam hitungan waktu pada saat itu. Kalau kita melihat Timotius itu sebetulnya adalah orang Yunani, campuran. Ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani. Mengapa kemudian Paulus memakai Timotius? Kita tahu dengan jelas, Paulus mengabarkan Injil tidak hanya kepada orang Yahudi. Lewat Paulus itulah Injil tersebar setelah gereja mula-mula yang kita tahu pada Kisah Rasul pasal kedua. Lalu firman itu menyebar ke berbagai tempat. Dan Paulus di dalam catatan Alkitab banyak sekali menyebutkan Injil tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yunani. Bukan hanya untuk orang merdeka, tetapi juga untuk hamba. Tidak hanya untuk para lelaki yang dianggap status sosial lebih tinggi, tetapi kepada para wanita, mereka yang tersisih, mereka yang tidak diperhitungkan dalam status sosial di masyarakat pada waktu itu, dan juga tentunya masyarakat yang terus berlangsung sampai dunia ini berakhir. Alkitab mengatakan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Apa ikatan daripada Paulus sebagai orang tua dan daripada Timotius di dalam iman? Yaitu ikatan mereka berdua sedang menjalankan misi Allah. Misi Allah itu apa? Yaitu menyampaikan kerajaan Allah kepada seluruh dunia. Dan Timotius menjadi murid perpanjangan tangan daripada Paulus di dalam mentoring Paulus, pendampingan Paulus. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka berdua adalah hamba-hamba Allah yang menjalankan firman Tuhan untuk menunaikan tugas penggembalaan dan penginjilan yang saling berkait beriringan, dua-duanya tidak terpisah. Orang setelah diinjili harus digembalakan. Orang yang digembalakan tentu harus hidup benar di hadapan Allah dan kemudian dipanggil untuk menjadi orang-orang juga yang menyampaikan Injil kepada mereka yang belum percaya. Di dalam visi yang sama, hati yang sama, pikiran yang sama, memberikan hidup untuk kemuliaan Allah. Maka disebutlah bahwa Paulus menyebut anakku kepada Timotius di dalam iman, kasih karunia dan rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus menyertai engkau. Mereka punya tugas yang mulia. Itu dalam hubungan orang tua anak di dalam iman. Tapi kalau kita belajar mengaplikasikan apa kait mengait hubungan anak dan orang tua sekandung yang kita miliki di dalam dunia ini. Apa yang seharusnya menjadi fokus dalam hidup ini? Kalau kita boleh jujur, setiap keluarga pada akhirnya harus menjadi keluarga yang dipersembahkan di mezbah Allah, menjadi kemuliaan Allah. Setiap keluarga harus menjalankan kebenaran firman Allah di dalam kesehariannya, baik untuk diri sendiri maupun berelasi antara anggota keluarga. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan orang tua, kemudian dengan keluarga besar, kakek, nenek, oma, opa yang ada, tante, yang ada di dalam keluarga kita. Semuanya adalah relasi yang harus kita perjuangkan dengan baik. Bagaimana kita bisa punya hubungan antara anak dan orang tua atau relasi keluarga itu yang baik. Kalau kita melihat dan menyimak pada kedua ayat yang kita bacakan tadi,
Apa syarat untuk menciptakan sebuah hubungan orang tua anak itu dengan baik? Yang pertama, harus di dalam iman. Yang kedua, harus di dalam kasih karunia. Yang ketiga, harus di dalam rahmat Allah. Dan yang keempat, harus di dalam damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan hubungan dalam iman? Setiap anggota keluarga harus membawa dirinya datang kepada Tuhan. Setiap anggota keluarga di dalam dirinya harus menghormati Tuhan. Setiap anggota keluarga di dalam dirinya harus menjadikan firman Allah menjadi landasan di dalam kehidupan mereka. Orang tua boleh memberikan nasihat, orang tua boleh memberikan perintah, tapi nasihat dan perintahnya harus selaras dengan kebenaran firman Allah. Anak-anak boleh menjalankan nasihat orang tua, anak-anak boleh menjalankan perintah dari orang tua, tetapi sewaktu perintah dari orang tua bertentangan dengan kebenaran firman Allah, maka anak-anak harus menjalankan firman Tuhan lebih daripada nasihat orang tua. Karena ada banyak orang tua yang memang tidak salah nasihatnya. Sekolahlah yang tinggi supaya engkau kaya. Nanti engkau kaya bisa bahagia. Maka itu sebagian benar dan tidak benar sepenuhnya. Memang sekolah tinggi untuk masa depan anak-anak. Tetapi supaya engkau kaya menjadi bahagia. Itu juga adalah bagian daripada janji Tuhan termasuk berkat kepada Abraham dan anak cucunya. Tapi kalau kemudian fokus semata-mata kaya menjadi berdosa. Kalau fokus semata-mata hanya bahagia untuk diri sendiri, menjadi berdosa. Hubungan orang tua anak, setiap anggota keluarga harus membawa dirinya masing-masing, saling memberikan nasihat, dukungan, agar setiap anggota keluarga bertumbuh di dalam iman. Orang beriman boleh kaya, orang beriman bisa sukses dalam perkara-perkara dunia selama tidak berdosa. Maka itu memang adalah berkat yang Allah sediakan. Tetapi kalau orang beriman itu menjadi hilang imannya, tatkala imannya lebih kepada perkara-perkara dunia, kekayaan menjadi segala-galanya, pencapaian sukses dunia menjadi segala-galanya, lalu Tuhan dimuliakan. Tuhan bukan lagi menjadi pribadi yang disembah, tapi Tuhan menjadi alat keuntungan yang kita pakai untuk memenuhi ambisi kita. Yang kedua, bagaimana hubungan orang tua anak itu bisa baik, yaitu dalam kasih karunia, bukan dengan kemarahan, bukan dengan saling menghakimi, bukan dengan saling menyudutkan, bukan untuk saling menyalahkan. Rumah tangga hancur, hubungan orang tua anak hancur, kalau kemudian hubungannya lebih karena tuntutan, lebih karena ego, bukan karena di dalam kasih karunia. Yang berikut, di dalam rahmat atau berkat kecukupan yang Allah sediakan. Kalau kita tahu bahwa setiap persoalan dalam rumah tangga, tentu ada jatuh bangun, ada kecewa dan segala macam. Dan kalau kita diperhadapkan kepada kesulitan, kita tidak sanggup, berkatalah, aku akan melakukan sebaik yang aku bisa. Tapi selebihnya adalah rahmat Allah lah yang kemudian menggenapi seluruh kehidupan rumah tangga, menjaga, melindungi, dan mencukupkan. Yang berikut adalah di dalam damai sejahtera dari Allah. Biar damai sejahtera itu ada di dalam setiap diri kita, yaitu sewaktu setiap anggota keluarga menjalankan kebenaran firman Allah dalam hidupnya, bukan mengedepankan ego, bukan mengedepankan katakanlah kepentingan pribadi, tetapi mengedepankan setiap anggota keluarga mengalami damai sejahtera karena rumah tangga mengalami kerukunan, saling mendukung, saling melengkapi, saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa sedang berharap Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, milikilah rumah tangga yang baik, lakukanlah hubungan anak orang tua dengan baik. Amin.